Shalom anak-anak. Jadi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran hari ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa untuk syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Apa sih tanda baca itu? Nah, tanda baca adalah simbol yang mengatur struktur tulisan, yang akan memisahkan kata ataupun kalimat dan juga akan memperjelas maksud dari teks tersebut. Oke, anak-anak bisa lihat di sini. Membaca sama saya kalimat pertama. Saya pergi ke gereja. Di sini melakukan apa, anak? Ya, betul, berhenti. So, saya pergi ke gereja, pause, dan mulai. Nah, di akhir kalimat contoh tadi ada namanya tanda titik. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, kedua, kita membaca bersama. Di pagi hari, saya berdoa, membaca Alkitab, dan sarapan. Stop. Di sini berbeda sama titik. Ya, ini bukan berhenti tapi pause sebentar. So, satu kali lagi. Di pagi hari saya berdoa, membaca Alkitab, dan sarapan. Nah, di contoh tersebut ada kata berdoa, koma, membaca Alkitab, koma, dan sarapan. Nah, tanda koma ini digunakan untuk memisahkan bagian-bagian di dalam kalimat supaya bisa lebih jelas. Selanjutnya, Kalimat ketiga, kita baca sama-sama. Mau makan bersama setelah ibadah. Ini tahu apa melakukan? Ini untuk pertanyaan. So, waktu membaca pertanyaan, mau makan bersama setelah ibadah, kamu naik suara sedikit dan stop. nah, di contoh tersebut memiliki tanda baca yang merupakan tanda tanya yang digunakan untuk menandai akhir kalimat dengan sebuah pertanyaan. Kalimat 4, Yesus telah bangkit. Tahu apa ini? Ya, ini exclamation word. So, ini kasih semangat ke terakhir kalimat. Yesus telah bangkit. Nah, tanda seru itu yaitu untuk mengekspresikan emosi yang kuat dari sebuah kalimat tersebut supaya terlihat lebih tegas dan juga lebih ditekankan untuk supaya kalimat itu bisa lebih jelas. Yang terakhir, Kamu ibadah pagi, sore. Juga bisa membaca, kamu ibadah pagi atau sore. nah, di kalimat yang terakhir ini kita menggunakan tanda baca garis miring yang dimana garis miring ini digunakan untuk menunjukkan pilihan, pembagian, ataupun kata atau dalam sebuah kalimat. Seperti yang dicontoh, kamu ibadah pagi atau sore. Nah, ataunya ini kita ubah dengan tanda garis miring. Kesimpulannya, tanda baca itu sangat penting untuk memperjelas maksud dan memperbaiki struktur tulisan. Yang dimana tanda baca digunakan juga untuk memahami tulisan supaya lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Halo anak-anak, tadi kan kita sudah belajar bersama Miss Isa dan Miss Verla tentang tanda baca. Sekarang kita akan belajar tentang ejaan, yaitu huruf kapital atau huruf besar. Nah, huruf pertama di awal kalimat itu diawali huruf kapital atau huruf besar. Nah, contohnya di sini ya. Mari menuju ke ruang kelas. Nah, nama mari ini karena dia di awal kalimat, dia ditulis huruf kapital atau huruf besar. Contoh yang kedua. Nah, di mana letak buku itu? Nah, karena di ini huruf D ini di awal kalimat, maka dia ditulis huruf kapital atau huruf besar. Nah, berikutnya itu huruf pertama unsur nama orang. Jadi huruf kapital biasanya digunakan dalam penulisan nama orang. Nah, contohnya
Bapak Jeremy. Bapak karena ini sapaan dan ditulis juga di awal, jadi hurufnya harus huruf kapital di huruf pertama. Jadi Bapak Jeremy. Jeremy ini nama, jadi huruf awalnya harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang berikut Putri Kirana. Jadi Putri Kirana ini karena nama orang, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi Putri P-nya menggunakan kapital, Kirana K-nya juga menggunakan kapital atau huruf besar. Nah, selanjutnya, huruf pertama di awal kalimat tanda petik juga kita gunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya di sini, Daniel bertanya, kapan tugas itu dikumpulkan? Nah, di sini K-nya ini adalah huruf kapital atau tanda huruf kapital atau huruf besar. Di sini digunakan kapan, karena kenapa ini huruf kapital? Karena tanda petik Gunakan. digunakan di sini. Nah, yang berikutnya huruf kapital juga biasa digunakan di setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya Tuhan yang Maha Esa. Yang berikut Injil. Injil kan untuk kayak pemberitaan firman Injil. Kemudian ini Katolik atau agama. Jadi ditulis menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Nah, huruf kapital juga biasa digunakan sebagai penulisan nama gelar yang diikuti oleh nama orang. Misalkan Sultan Hasanuddin. Sultan ini gelar, makanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Diikuti oleh Hasanuddin, nama orang, otomatis harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Yang berikutnya Raden Ajeng Kartini. Raden itu gelar, jadi ditulis di huruf pertamanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ajeng Kartini itu nama, sehingga wajib menggunakan huruf besar di awal kalimat. Nah, yang berikutnya ada Dr. Muhammad Hatta. Doktor itu gelar, Muhammad Hatta itu nama. Sama seperti penjelasan sebelumnya, Muhammad dan Hatta adalah nama orang yang harus di awal kalimatnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, selanjutnya huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Di sini contohnya adalah suku Sunda. Nah, suku Sunda ini kita kasih huruf S-nya ini huruf kapital atau huruf besar karena dia itu ini menggunakan suku bangsa, suku bahasa itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Di sini suku Sunda, makanya karena ini adalah suku bangsa, makanya ditulis huruf besar S-nya ini. Dan juga bahasa Jawa. Nah, ini juga ada di awal kalimat, dan Jawa ini adalah suku, makanya ditulis huruf kapital atau huruf besar. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye.